Iya, Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam. Oke, jadi malam ini kalau nggak salah ini ya, website ini rombongan atau grup website warisan ya. Di sini ada, saya lihat juga ada orang-orang yang lama juga ada di sini, tapi nggak apa-apa. Ada orang baru juga gitu ya. Ada orang baru, ada orang lama, tapi nggak apa-apa. Jadi malam ini kita bicara masalah eh, sangat mendasar tentang apa yang harus kita kerjakan. Eh, yang pertama ya, eh, untuk pekerjaan atau untuk hal-hal yang kita lakukan dalam sebuah digital marketing, yang pasti dan yang wajib kita punya adalah sebuah website ya. Kalau kita udah berbicara dengan digital marketing, berarti harus menggunakan atau mempunyai sebuah website ya. Nah, mungkin Bapak Ibu masih mempunyai pengalaman-pengalaman atau mempunyai pernahlah melihat namanya website-website ya, mungkin website berita, website marketplace, website apa eh, tentang profil atau personal web ya, dan macam-macam. Dan itu benar artinya website itu memang terdiri dari beberapa jenis ya. Yang jenis yang mungkin yang pertama itu adalah satu ada personal website ya. Personal website ini biasanya dia akan menampilkan portofolio atau blog. Nah, ini biasanya cocok untuk yang freelancer atau content creator, penulis gitu ya, atau blog pribadi. Nah, ada juga satu lagi ada yang modelnya company profile. Company profile itu memang dia membuat sebuah website untuk menyediakan informasi tentang perusahaan dia, ya, tentang perusahaannya, produknya, layanannya. Ya. Nah, ini biasanya tujuannya buat apa? Tujuannya untuk membangun kepercayaan dan mendatangkan klien dan juga sekaligus untuk branding ya, untuk memperkenalkan brand dari produknya. Nah, ini biasanya biasanya ini contoh website adalah digunakan oleh eh, perusahaan jasa atau pabrik atau konsultan gitu ya. Nah, umumnya ya ada juga yang website yang marketplace atau e-commerce istilahnya itu adalah e-commerce atau toko online ya yang biasa mungkin kita Bapak Ibu sudah kenal dengan eh, Tokopedia ya, Lazada dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya ya itu digunakan untuk menjual produk atau jasa secara online. Nah, kemudian biasanya itu di dalamnya ada katalog, ada keranjang belanja atau pembayaran online itu biasanya di marketplace. Ya, kemudian ada lagi website eh, modelnya website berita atau portal informasi. Ya, ini mungkin Bapak Ibu sudah sering buka seperti detik.com gitu ya. Terus apalagi kompas.com. Nah, itu biasanya untuk berita-berita. Nah, itu kan biasanya isi dari websitenya itu biasanya tentang berita, artikel atau opini. Dan itu cocoknya untuk media, ya, media jurnalis dan mungkin ada juga yang secara personal menggunakan sebagai blogger berita gitu. Oke. Nah, kemudian ada lagi untuk forum komunikasi atau forum-forum online. Ya, contoh yang pernah Bapak lihat mungkin Bapak Ibu lihat seperti Kaskus gitu ya. Nah, kemudian ada mungkin kalau di luar sana ada namanya Reddit, ada Quora, itu macam-macam ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk berdiskusi tentang mungkin topiknya dinaikkan, terus yang lain para membernya berdiskusi tentang apa yang akan dibahas. Nah, ada juga website ini bentuknya bentuk website edukasi, ya. Edukasi ini biasanya kan dipakai oleh sekolah-sekolah, biasanya sekolah SMA, kampus, ya. Ini biasanya ada penyedia kursus untuk online,
Nah, ini biasanya untuk pembelajaran. Nah, ada juga nanti mungkin Bapak Ibu lihat ada website seperti organisasi atau lembaga, ya, yayasan, ya, biasanya yayasan komunitas atau pemerintahan. Nah, kemudian ada portofolio, ya, itu menampilkan hasil karya atau skill eh, personal atau pengalaman kerja. Nah, biasanya ini biasanya dipakai oleh desainer, fotografer, penulis, arsitek, dokter, dan lain sebagainya. Ya. Nah, banyak aplikasi, ada satu lagi yang mungkin ada aplikasi untuk web, ya, untuk aplikasi web base. Aplikasi web base itu biasanya menampilkan kayak kita menggunakan sebuah aplikasi, contoh kayak Google Docs, Canva, gitu ya, aplikasi online lainnya, Mas. Contoh kalau Bapak Ibu pernah buka yang BPJS, itu kan itu sebenarnya aplikasi. Ya. Nah, ada juga yang bentuknya websitenya website hiburan. Website hiburan ini biasanya untuk isinya itu menampilkan musik, video, ya, game atau komik dan lain sebagainya. Ya, seperti mungkin Bapak Ibu udah pernah, ya paling sering kita lihat di YouTube, ya, Netflix, Spotify gitu. Nah, itu biasanya website hiburan namanya. Nah, kemudian ada lagi dengan eh, website atau website namanya website landing page, halaman atau biasanya digunakan oleh untuk marketing, ya, marketing, dan itu mungkin pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang landing page. Nah, ini biasanya digunakan untuk iklan untuk campaign, ya. Nah, contoh kalau kita buat kita mendapatkan atau mengiklan di Facebook Ads atau mengiklan di Google Ads. Nah, biasanya ada tombol klik mengarah ke landing page. Yang tujuannya buat apa? Kadang untuk pendaftaran atau untuk eh, menjelaskan lebih detail tentang produk kita, ya. Dan ini biasanya promosi untuk produk tertentu. Jadi hanya satu produk, tidak lebih dari satu. Nah, setelah itu baru eh, posisi kita itu sebagai di mana gitu ya. Posisi kita sebagai WSP untuk warisan, posisi kita ada di mana, ya. Posisi kita itu sama dengan posisi marketplace, ya. Jadi memang kita membuat website kita ada di eh, toko online, ya. Nah, kemudian toko online ini supaya gampang atau gampang dicari orang atau pada saat orang pencarian di Google, produk yang kita jual, ya, baik itu produk fisik atau jasa, bisa ketemu di Google, Bing atau Yahoo gitu ya. Nah, di sini yang kita utamakan adalah pencarian di Google. Nah, kemudian kalau kita lihat dari website-website yang tadi kita bacakan itu, ya, mungkin ada beberapa website yang memang tidak perlu eh, kita optimasi. Contoh kayak website pemerintahan gitu ya, itu tidak perlu kita optimasi karena memang di website-website seperti itu dia tidak jualan, ya, tidak jualan dan tidak ada artikel eh, untuk, ya, artinya tidak lebih ke berdagang gitu ya. Nah, tapi khusus untuk yang kita punya, ya, toko online yang kita punya itu wajib kita optimasi. Makanya Bapak Ibu sering mendengar namanya SEO, ya. SEO itu adalah Search Engine Optimasi. Search Engine Optimasi artinya kita mengoptimalkan mesin pencari. Mesin pencari itu ada salah satunya adalah Google, ya. Jadi kita mengoptimalkan mesin pencari untuk menemukan produk yang kita jual di website. Nah, posisi kita ada di sini, ya, ada di toko online, ya. Nah, cuman apa bedanya toko online yang kita punya dengan toko online yang sudah ada di luaran sana, contoh Shopee, Lazada, Tokopedia gitu. Bedanya apa? Kalau kita berjualan di marketplace yang seperti Shopee, Lazada, eh, kita itu hanya sebagai member yang menitipkan produk kita di marketplace tersebut, ya.
Nah, yang artinya pada saat nanti eh, ada pencarian, ya, pencarian di Google, kita ketemu. Nah, bedanya dengan website yang kita punya atau disebut, kalau saya sebut aja ya, website kita adalah WSP, ya, istilah WSP ini itu adalah singkatan dari website SEO Practice. Nah, website yang kita punya atau toko online yang kita punya itu adalah pure punya kita sendiri, kita yang mengelola, kita yang mengoptimasi, eh, dan kalau ada keuntungannya ya buat kita juga. Nah, beda hal dengan marketplace seperti Lazada sama Shopee. Itu kan punya orang Shopee, punya orang Lazada. Kita hanya nitip produk kita. Kalau kita ada kesalahan sedikit, kita bisa ditendang, ya. Artinya kita ditolak jadi member, gitu. Nah, artinya alangkah leluasanya kita bermain kalau website kita sendiri. Karena apa? Karena kita yang menentukan produk apa aja yang bisa dijual di sini, ya. Jasa apa aja yang bisa dijual di sini. Nah, ada ketentuan seperti itu, tapi kelemahannya, ya, kelemahannya adalah WSP dengan marketplace lainnya. Kalau marketplace itu kan dia punya banyak member. Nah, banyak member artinya banyak eh, orang yang melakukan optimasi terhadap satu website. Contoh katakanlah Shopee.com gitu ya. Itu banyak membernya dan selalu dioptimasi sama member-membernya. Nah, kelemahan kita dengan WSP itu adalah karena itu website kita, jadi secara tidak langsung memang harus kita yang ngurus, kita yang optimasi, kita yang posting produk, ya, kita yang, ya pokoknya semua website itu kita yang ngurus dan hanya kita sendiri. Nah, di situ kelebihan dan kelemahannya. Nah, alangkah baiknya eh, kalau Bapak Ibu punya produk sendiri, ya tetap dimainin semua, di marketplace-nya dimainin, di website kita juga, di WSP-nya juga tetap dimainin. Jadi, marketplace kan sudah ada yang ngurus, tinggal posting produk, udah ada yang ngurus. Nah, tinggal kita urus website kita sendiri atau WSP kita sendiri. Nah, itu yang harus yang kita lakukan. Nah, nanti ada pembelajaran atau Zoom seperti ini, kita masuk ke cara teknis ya, secara teknisnya, bagaimana cara melakukan pertama mungkin yang kita akan dipelajari adalah bagaimana memposting produk, ya, bagaimana memposting produk kita, kemudian dilanjut dengan bagaimana cara mendaftarkan produk kita ke Google, supaya pada saat pencarian kita ketemu di Google, produk kita ketemu di Google. Nah, setelah itu baru kita bagaimana cara melakukan optimasi agar apa? Agar eh, cepat naik traffic naik peringkat pencarian di Google. Nah, itu yang perlu kita lakukan nanti. Nah, setelah itu ada beberapa hal yang mungkin teknik-teknik lain, teknik optimasi, mungkin dengan internal link, external link, dan backlink dan lain sebagainya, itu nanti tetap kita pelajari. Ya. Nah, itu yang perlu diketahui untuk Bapak Ibu mungkin yang baru hadir pada saat ini. Nah, itu target kita adalah seperti itu, ya. Target kita adalah untuk itu. Nah, kita ambil contoh website yang kita punya. Mungkin Bapak Ibu sudah punya nama domain, mungkin sudah diperiksa websitenya itu sudah ada beberapa produk yang sudah diposting dan ada beberapa artikel yang sudah diposting, ya. Nah, dari hal itu eh, sudah juga kita sudah mendaftarkan ke Google semua produknya dan artikelnya, ya, sudah kita daftarkan. Tinggal nanti Bapak Ibu tinggal mengurus dalam sisi eh, apa ya, optimasinya. Optimasi memang sudah kami lakukan, tapi kan eh, ibaratnya kalau kita mengurus sebuah eh, peternakan atau katakanlah kita punya peternakan kambing atau ayam gitu ya. Kan mau tidak mau kan kita harus urus tiap hari.
Nah, pada saatnya nanti website itu sudah diserahkan ke Bapak Ibu, nah itu yang akan dilakukan adalah bagaimana cara mengurusnya. Dan itu nanti akan kami ajarkan dan Bapak Ibu pelajari setiap mungkin Zoom lewat-lewat Zoom-nya seperti ini, ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan optimasi, ya, melakukan optimasi di mesin pencarian, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa tujuan optimasi, ya, tujuan melakukan optimasi di pencarian itu adalah supaya atau agar lebih mudah ditemukan dan mendapatkan peringkat di mesin pencari seperti Google gitu ya, Bing atau Yahoo. Tapi kita targetnya Google dulu. Karena Bing dan Yahoo ini sudah mulai ditinggal orang gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kenapa kita harus melakukan optimasi? Ya, nah, tujuan kita adalah untuk meningkatkan kualitas pengunjung, ya, meningkatkan kualitas pengunjung ke website kita, ya, tapi secara gratis atau secara organik. Beda halnya tadi kalau kita membuat iklan di Google Ads atau Facebook Ads itu kan memang betul-betul eh, yang berbayar. Jadi pasti kalau di dalam pencarian di Google itu pasti ketemu di halaman satunya, ya. Kalau menggunakan Google Ads, ya. Nah, terus sepenting apa sih SEO itu pada website kita? Sepenting apa sih SEO itu pada kita berjualan, ya? Nah, pentingnya adalah gini, semakin tinggi peringkat. Jadi kan tadi SEO itu kita gunakan supaya meningkatkan jumlah dan kualitas pengunjung ke dalam website kita. Nah, semakin banyak pengunjung ke website kita, ya, maka peringkat website kita itu akan tinggi, ya, akan tinggi. Nah, tinggi di dalam pencarian Google, artinya pada saat orang searching di Google langsung ketemu. Nah, langsung ada di halaman satu atau halaman dua gitu ya. Nah, kalau produk kita ada di halaman satu, halaman dua, kemungkinan besar diklik orang itu sangat tinggi. Karena apa? Begitu dibuka langsung muncul. Itu sangat tinggi, ya. Nah, dan selanjutnya itu akan mendapatkan lead. Lead itu ada orang klik ya, penjualan. Jadi waktu mereka pencari klik, ya dia akan bertanya-tanya atau mungkin langsung membeli produk kita, ya. Dan kemudian fungsinya kenapa harus menggunakan SEO? Kenapa nggak langsung aja menggunakan Google Ads? Nah, SEO kita gunakan itu adalah kalau istilah kita itu adalah eh, beriklan secara organik, yang artinya beriklan secara gratis, tidak perlu berbayar ke Google-nya. Nah, beda halnya kalau kita pakai Google Ads. Kalau Google Ads kan jelas, itu kita beriklan di Google secara berbayar, ya. Cuman bedanya nanti, eh, bedanya Google Ads atau yang berbayar dengan yang organik, yang tidak berbayar adalah kalau Google Ads kan terbatas oleh uang yang kita deposit atau budget iklan. Budget iklannya, contoh kita kita budget iklannya 50.000. Selama uang itu masih ada di Google Ads, dia akan masih tampil. Tapi kalau uangnya sudah habis, postingan kita itu akan hilang. Atau produk yang kita jual itu akan hilang. Jadi batasannya jelas. Batasannya adalah uang yang kita deposit. Nah, beda halnya dengan website yang kita gunakan secara tidak tidak berbayar atau yang gratis atau sering kita sebut dengan organik, itu justru lebih bagusnya apa? Itu tidak ada batasannya selama website itu kita perpanjang, ya. Itu bisa akan bertahan lama terus jika terus dioptimasi, ya. Pertama kita perpanjang dulu, kemudian kita optimasi terus, dia akan bertahan terus. Jadi tidak ada batasan dengan uang gitu. Nah, itu bedanya. Contoh, banyak juga orang lebih cenderung bermain dengan Google Ads.
Kenapa lebih cenderung bermain di situ? Katanya eh, langsung di halaman satu, betul. Dia langsung halaman satu. Tapi hati-hati, budget yang kita kita setorkan ke Google itu gampang juga habisnya. Karena sekarang ini banyak juga orang-orang bermain Google Ads ini, ya mohon maaf tanda petik ada main curangnya gitu. Jadi kadang-kadang kompetitor kita itu main curangnya gimana? Kompetitor kita itu klik produk apa eh, pada saat dia searching di Google dia klik yang bersponsor atau Google kita atau produk kita. Nah, artinya kalau di Google kan deposit kita itu berkurang berdasarkan kalau ada orang yang klik, ya klik doang. Jadi belum tentu bayar, belum tentu beli, belum tentu juga dia pesan. Tapi begitu diklik, uang kita akan berkurang. Nah, biasanya ada orang yang mungkin iseng atau mungkin kompetitor, dia klikin aja terus sampai habis. Kita boncos, nggak dapat apa-apa. Uang habis, yang laku nggak ada. Nah, beda hal dengan website WSP atau menggunakan yang tidak berbayar dengan website, ya. Bedanya di mana? Justru kalau di website yang organik, yang tidak berbayar, semakin banyak klik, website itu makin kuat, ya. Semakin banyak yang klik, websitenya makin kuat. Kalau Google Ads, semakin banyak yang klik, ya katakanlah memang dia memang yang klik itu orang yang mau belanja, ya. Tapi kadang-kadang dia klik sekedar ingin tahu harga atau sekedar ingin bertanya-tanya, belum tentu juga langsung beli. Atau mungkin dia mau banding-bandingin harga. Tapi kan secara budget pada saat diklik uang kita udah kurang, padahal tujuannya hanya untuk nanya-nanya doang, tidak ada untuk membeli. Nah, itu juga sangat berpengaruh kepada keberhasilan penjualan produk kita. Oke. Nah, itu yang mungkin kita ambil contoh seperti ini. Mungkin saya coba kasih contoh eh, website kemarin ada yang hafal ya. Kemarin kita buat landing page ya. Buat landing page itu produknya apa ya? Saya lupa. Produk kita kemarin landing page coba ya. Bapak Ibu udah coba ya kemarin ya Bu- landing page. Perumahan, Pak. Perumahan, Pak. Oh, Perumahan kemarin. rumah ya. Saya Iya, lihat sudah ada yang nyoba ya, tapi nggak belum banyak ya. Itu kan sebenarnya oke nggak apa-apa itu kan pemanasan doang. Yang kemarin itu pemanasan. susah masuknya, Pak. Susah masuk. Kan Iya, login passwordnya sama. makanya sudah berkali-kali coba nggak bisa. Akhirnya saya bikin di WS saya sendiri. Login passwordnya sama kok Pak. Hanya ada Hmm, Mbah Dim. Sudah, sudah isi. Coba deh saya tes dulu ya. Oh iya, oke. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Saya punya website lain. Ini kan website untuk Bapak Ibu. Silakan coba-coba, nggak apa-apa. Login passwordnya sama dengan login password yang Bapak Ibu punya. Nah, saya ada ambil, kita ambil contoh seperti ini. Saya punya website namanya 33 Bis ID. Ya. Di produknya banyak. Produknya kalau nggak salah lebih dari 20 lah. Nah, di antaranya adalah seperti ini. Ya, saya punya produknya diantaranya seperti ini ada rental mobil, tepung ikan, jadi pembuatan rumah kayu, ya, greenhouse, catering, test kit, dan lain sebagainya. Nah, eh, yang mau saya katakan di sini adalah kenapa dalam sebuah web WSP atau sebuah produk kita, kenapa terlalu banyak menggunakan produk-produk seperti ini, ya? Ya, seperti kita bahas tadi bahwa WSP kita atau website kita itu adalah website yang mirip dengan marketplace. Artinya kita berjualan, itu seperti Shopee, Tokopedia lah. Itu kan memang satu website yang jualannya banyak, ratusan, bahkan mungkin jutaan. Nah, itu karena membernya banyak. Nah, kita coba, kita pakai vendor-vendor yang bisa kita percaya atau bisa kita hubungi, artinya
kan saya nggak punya produk Pak, tapi saya pengen jualan. Nah, nanti di WSP warisan itu produk vendornya sudah di-input semua, sudah diisi semua. Nah, pada saat nanti ada lead, ada yang pesan, itu kliknya ke nomor WA Bapak Ibu masing-masing, ya. Nanti kalau ada permintaan, tinggal eh, laporkan ke vendor supaya vendor yang follow up, ya. Itu tujuan kita. Karena nggak mungkin juga seperti website saya seperti ini kan websitenya banyak. Tidak mungkin juga saya kuasai semua ini. Kalau ada yang nanya-nanya, saya nggak sanggup menjelaskan semua ini. Lebih bagus kalau saya lempar aja ke vendor, ya. Kita lempar ke vendor biar vendor yang follow up. Gitu tujuannya. Dengan harapannya adalah hasil follow up itu terjadi closing, ya, atau ada pembelian. Dan dari hasil pembelian kita ada komisi atas itu, ya. Itu harapan kita menggunakan atau memposting produk-produk vendor. Ya. Jadi untuk nanti Bapak Ibu yang punya WSP warisan, boleh nggak Pak? Seandainya saya punya produk juga loh Pak, saya mau nambah di situ, boleh silakan. Nah terus bagaimana cara postingnya atau inputnya? Nah itu nanti saya katakan tadi, itu nanti kita ajari, ya. Bagaimana cara posting, mendaftarkannya ke Google, terus bagaimana cara optimasi itu kita ajarkan. Ya, memang kita tinggal nah, kemudian coba saya lihat dulu ini tepung ikan laut. Oke, ini kemana nih? Oke. Nah, tadi seperti tadi saya katakan bahwa kenapa website ini kita SEO-kan? Kenapa kita punya WSP, website kita itu kita SEO-kan? Karena tujuannya adalah pada saat orang searching di Google, minimal kita ada di halaman 2, halaman 1 dari pencarian. Ambil contoh seperti ini. Ini apa nih? Produknya tepung ikan. Ya, ini produknya tepung ikan. Nah, katakanlah seperti ini, kita anggap seperti ini ya. Ada orang di luar sana mencari produk. Katakanlah dia carinya gini. Harga tepung ikan di mana? Sukoharjo. Ya, Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, harapannya produk kita itu ada di sini. Dalam pencarian Google, kita ada di sini, di antara ini. Atau mungkin di halaman 2. Ya. Nah, seperti ini. Saya di halaman 2 karena memang ini saya tidak urus teman-teman customer kita banyak yang ngurus. Jadi kalau coba kita lihat mereka teman-teman kita ini ada juga nih main di sini. Nah, ada di Dongkrak Bisnis, ada di saya punya di tiga-tiga. Artinya pada saat eh, pencarian Google kita ada di halaman 2 dan tujuannya pada saat orang klik ini, ya, pada saat klik ini disebut dengan ada lead gitu, apa ini klik. Nah, kemudian nanti di sini dia kita menyediakan nomor WA. Nomor WA diklik. Nah, ini yang disebut dengan lead, ya, masuk ke nomor WA kita. Nah, dari sini nanti biasanya yang sudah saya lakukan setelah ada komunikasi pembeli dengan saya. Jadi ini pakai nomor WA Bapak Ibu masing-masing ya nantinya. Kalau ini pakai nomor WA saya. Supaya tujuannya apa? Tujuannya memang kalau ada pesanan atau ada yang bertanya tentang produk kita, ya kita tinggal lempar aja ke vendor supaya di follow up. Tujuannya itu. Oke. Nah, coba cari lagi. Ada lagi tadi apa di sini? Hmm, mana tadi? Nah, tiga-tiga apalagi di sini. Nah, ini greenhouse. Coba kita tes.
jasa greenhouse. Ya. Kita cek seandainya ada di luaran sana mengetik seperti di jasa, oh ini greenhouse kayaknya disambung. Greenhouse di Malang atau Bangkalan gitu ya. Coba Bangkalan. Nah, posisinya ada di ranking 1, 33 bisa edit. Ya. Coba di Malang. Nah, kalau yang wilayah Malang, saya posisinya di mana? Atau memang saya belum posting, oh ada di posisi halaman 2. Ya. Nah, tujuan kita itu. Jadi pada saat orang mencari di Google, kita ketemu. Yang harapannya kalau kita ketemu berarti harapannya kita diklik dan mereka pencari itu adalah melakukan pemesanan terhadap produk kita. Ya, seperti itu. Jadi itu tujuan kita nanti melakukan eh, posti atau apa? Optimasi. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya seperti ini, katakanlah seperti ini pada saat di searching seperti ini dia halaman 1 atau malah justru di ranking 1. Ya karena ini saya optimasi. Pertama mungkin saya setelah saya posting, saya daftarkan dulu ke Google. Produk saya yang ini saya daftarkan ke Google, ya, jasa greenhouse terdekat di Bangkalan. Saya daftarkan ke Google, setelah daftar dioptimasi, maka bisa seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu ya tinggal nunggu lead, ya. Kita tinggal nunggu lead aja pesanan-pesanan di WA kita. Jadi kalau ini udah kita posting, kita udah eh, inspeksi itu artinya sudah daftarkan ke Google, terus sudah kita optimasi, udah Di tinggal GSC, GSC. ya ya diinspeksi lah, biar nggak terlalu rumit lagi dibilang GSC gitu kan, atau diindeks atau daftar ke Google gitu aja. Nah, tinggal kita nunggu pesanan-pesanan di WA kita. Nah, oleh karena itulah perlu nanti pada saat nanti ya kalau biasanya saya yang lakukan per 3 bulan saya inspeksi lagi atau saya optimasi lagi. Karena bagaimanapun juga kompetitor kan melakukan hal yang sama. Kompetitor kita itu melakukan hal yang sama, melakukan optimasi juga, ya. Jadi kita harus balap-balapan. Kita lihat dulu perkembangannya. Contoh, kalau seandainya ini, katakanlah besok atau minggu depan ini udah turun. Ini kan udah di ranking 1, terus dia turun, bahkan mungkin di halaman 2, halaman 3 turun gitu ya. Nah, seperti ini nih, yang Malang dulu ini di ranking 3. Ya, ini dulu ranking ketiga ini udah turun di ranking 10. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan optimasi lagi supaya ini naik lagi. Karena apa? Kompetitor-kompetitor kita ini kan melakukan hal yang sama. Jadi balap-balapan aja, bukan balap-balapan sih. Eh, Rajin-rajin aja gitu. Siapa yang paling rajin dia yang naik gitu kan istilahnya gitu. Nah, itu ya. Jadi itu nanti skema yang kita buat tentang WSP warisan kita. Nah, mungkin kalau jadwal kapan kita zoom teknis, teknis itu artinya benar-benar kita sudah melakukan posting, daftar Google sama optimasi. Nanti Mbak Pina yang kasih jadwalnya. Oke, mungkin gitu aja sampai segini dulu pemahamannya supaya nggak terlalu banyak juga. Saya buka waktu untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand dulu supaya tidak tabrakan. Silakan. Saya Pak, tanya Pak, Oke. Silakan, Pak. Pak, siapa maaf, Pak? Muklis. Oh iya. Gini Pak, saya kan baru nih WSP-nya. Betul. Tadi siang saya coba-coba untuk eh, apa tuh memasukkan produk ya ke Hmm. WSP. Hmm. eh kan saya kasih kategori ya, kategori tambahan ya, minuman misalnya kita tahu Oke. pakaian gitu ya. Nah, Hmm. itu saya mau pengen tambah lagi ke minuman nggak bisa Pak ya. Misalkan di minuman tuh dua produk misalnya. Gimana caranya itu Pak ya?
Kategori minuman, terus Mm-mm. ditambah lagi kategori minuman. Nah, di minuman itu mau saya tambahin kan, kan kategori kan minuman karena di minuman itu mau tambah dua produk misalnya gitu kan. Itu kan. Oh, Oh, oh. subkategori. Gitu. Oh, nggak di kategori tidak ada subkategori, Pak. Jadi nanti minumannya Oh. jadi gini, ambil kategori besarnya, jadi minuman, nanti Hmm. di dalamnya ya semua minuman dimasukin di situ, nggak ada masalah. Jadi minuman katakan apa ya minumannya ya? Ya, satu misalnya es kuut, satu lagi misalnya es campur kayak gitu, Pak. Ya, ya bisa. Artinya dimasukin aja. Yang penting dia kategori Oh. minuman kan gitu. Ya, Jadi tapi tadi saya coba nggak bisa, Pak. Maksudnya nggak, jangan, caranya gimana? memang nggak bisa dibuat subkategori. Memang Hmm. nggak bisa dibuat subkategori. Jadi maksudnya di kategori minuman itu ya dimasukkan semua jenis minuman ke dalam produknya. Caranya gimana itu, Pak ya? Nah itu nanti memang kita bahas kok. Jadi Nanti ya ya bahasnya ya. nggak apa-apa. Jadi ini sekedar pemanasan aja. Nah ini kan nanti masuknya kan lewat kategori di produk. Ya. Oke. Nah kemudian ini punya siapa nih? Oh punya saya. Eh, Input produk. Nanti dari sini kita cek dulu kategori apa yang mau kita input produknya. Kita pilih dulu Hmm. kan. Mm-mm. Katakanlah cappuccino cincau gitu ya. Ini minuman juga sih. Nah, baru kita isi nama produknya apa? Cendol, contoh gitu ya. Bukan kategorinya, jangan cappuccino cincau, minuman atau eh, biar lebih global gitu ya. Minuman. Eh, Ya kan kebetulan nggak ada di sini. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita tambah aja nggak apa-apa. Ntar kita tambah aja minuman, biar biar ini ya, Ya. biar real gitu. Apa sih ini? Oh ya, kategori minuman. Nah ini kita masuk ke ini. Nah ini kategori kan hanya pengelompokan. Nah, kita Oh iya iya. kelompokkan produknya, produk khusus untuk minuman. Kita pilih kategorinya yang minuman semua, mau minuman Sprite, Fanta, Coca-Cola, apa gitu ya. Itu kan minuman lah gitu ya. Iya Seperti Bapak bilang tadi, cendol apa. Ya, iya siap. kita masukkan aja dalam satu tempat ini kategori minuman. Ini contoh minumannya apa? Fanta, apa? Gambarnya mana? Harganya berapa? Oh iya. Deskripsinya seperti apa? Nah, itu nanti itu serunya nanti kita akan Siap diajarkan siap. seperti itu ya. Iya baik Oke. ketemu. Ada lagi, Pak? Ada Si- Pak, saya mau nanya Pak. Oh, iya. Oh Oh, iya. iya. Sebentar, mohon maaf ya, saya baca dari yang raise hand dulu ya. Pak Abaseh, bukan. Iya, nih ya Silakan. saya lanjut, lanjut. Gini Pak Tony, saya mau tanya, saya mungkin pemula ya. Iya. Saya kan di WSP itu, saya kan bikin artikel kan untuk tim buzzer sih. Hmm. Tapi saya juga gitu membuat landing page. Hmm. Nah, masalahnya ketika saya klik website saya, kenapa yang keluar hanya artikelnya aja, landing page-nya nggak timbul. Apa memang begitu Pak Tony di WSP Bapak kita? buat landing page-nya di mana, Pak? Di WSP, Enggak, di di menu full page. full page, di full page, di full page. Di full page. Iya. Nah, jadi gini, kalau Bapak inginkan bahwa Bapak inginnya landing page-nya muncul di mana, Pak? Ketika saya maunya saya ketika saya klik website saya Oke, eh, waktu bukan hanya websitenya artikel saja kan. waktu websitenya dibuka langsung maunya landing page-nya muncul gitu ya. Ya landing page muncul, Oke. artikel muncul semuanya lagi. Ya, contoh gini. Ini saya punya web page seperti ini. Tiga-tiga bisa ini yang muncul apa? Yang muncul kan landing page. uh, Landing page ya. Ini kan landing page saya nih. Nah, caranya Iya, gimana? Itu pertanyaannya kan. Nah, iya caranya betul. nama landing page-nya Bapak isi dengan nama domain aja. Seperti ini. Nah, ini dia. Kenapa itu muncul? Kenapa ini muncul? Karena nama landing page saya itu saya tidak isi. Hanya nama domain aja. Ini kan landing page. Nah, ini domainnya doang yang saya isi. Jadi pada saat, artinya gini, pada saat orang, contoh gini Pak ya, kalau kita buat, Iya, kalau kita buat nama landing page artinya seperti ini, artinya pada saat ini diklik, ini gitu ya bahasanya, pada saat ini diklik, maka muncullah landing page yang kita buat, seperti ini. Oke. Nah, kemudian pada iya. saat ini diklik, nah ini ternyata adalah domain.
ya kan? Tidak ada nama Oh landing. iya domain. Nah, jadi kalau Bapak mau isi, ini kan isinya landing page nih. Nah, kalau Bapak Ya. seperti tadi, berarti yang nama domain, nama landing page-nya tidak perlu diisi, hanya domain aja. Nah, itu akan Oh begitu. akan terjadi seperti ini. Iya. Nah, sekarang gini, ini saya ganti. Ini kan nama domain, ini saya rubah. Saya kasih nama satu aja, contoh satu gitu ya. Apalah gitu namanya. Terus saya simpan. Nah, di sini tidak ada yang menggunakan domain. Maka kalau ini dibuka, yang keluar bukan landing page lagi. Nah, sudah masuk ke WSP saya, ya, gitu. Jadi kalau mau Bapak langsung supaya itu yang muncul landing page, maka yang diisi di sini nama landing page tidak perlu diisi, tapi yang diisi hanya nama domain, URL domain aja, gitu Pak. Oh gitu. Baik, baik, baik. Iya, iya. Saya coba Oke, nanti, Pak. Terima oke, kasih, Pak. silakan Pak. Oke, lanjut Pak Muhammad Erwan, silakan Pak. Malam Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Erwan, Pak, silakan. saya baru dapat itu kan Pak, user sama itu Hmm? untuk buat website itu loh Pak. Ya nggak apa-apa, Langkah sel- biarin aja. langkah selanjutnya apa Pak yang saya lakukan Pak? Belum belum Pak, nanti kita kan Oh belum ya? nggak langkah selanjutnya itu nanti kita bimbing, artinya kita ada Zoom teknis. Jadi eh, untuk sekarang ini eh, biar kami dulu karena tadi kan saya katakan bahwa di website kita, website Bapak Ibu itu kami akan isi produknya, kami akan daftarkan ke Google, kemudian kami akan lakukan optimasi. Nah, untuk sementara ini kami lagi proses untuk sekitar tiga 300 website. Nah, nanti kalau udah waktunya, memang nanti Mbak Vina akan kasih jadwal, kita akan belajar. Maksud saya gini, minta tolong Bapak Ibu, jangan kalau belum paham betul dengan WSP, jangan masuk dulu deh gitu ya. Takutnya malah berantakan. Oh iya Pak. Kenapa? Nanti yang rugi kan, katakanlah, sudah didaftar di Google, nggak taunya hilang gitu kan. Ya, biarin aja. Ini yang dimaksud WSP warisan ya, Pak? Betul, Oke. WSP warisan ya. Oh, mungkin Ya. kalau ada WSP lain selain warisan boleh. Kan ada juga yang punya dua atau tiga selain WSP Yang tadi warisan saya boleh. tanyakan WSP buzzer, Pak. Yang tadi saya tanyakan Buzzer, WSP buzzer. Iya, iya. buzzer ekonomi. Iya, betul. Oh ya, buzzer boleh. Jangan kalau warisan jangan ya. Iya. Karena kita lagi proses. Kalau buzzer ekonomi boleh silakan. Oh, Nanti boleh Bapak Ibu hubungi Bapak Dede atau nanti Bapak Dede ada Zoom ya. Kalau nggak salah dia ada waktu Zoom untuk buzzer ekonomi. Nanti beliau nanti yang eh, membantu atau menuntun bagaimana cara main di buzzer ekonomi. Kalau ini memang saya dapat infonya malam ini adalah untuk buzzer warisan. Jadi supaya pemahaman dulu apa sih yang kenapa sih harus begitu, kenapa harus melakukan ini gitu kan. Itu kita harus pahami dulu ya. Gitu Pak Herwan ya. Terima kasih Pak. Oke, Malam Pak. silakan. Assalamualaikum. Pak Edi Tarnadi, mangga Ya, Pak Edi, coach. silakan Pak. Iya, coach ini untuk program yang ini B apa BJSP ya, Pak? Bukan BJ, oh JBSP. Hmm, Oke, apa yang mau ditanyakan Pak? iya. Untuk ininya masih lama ya, Pak ya? Untuk apa pembuatan apa pendaftaran domainnya? Berapa lama Benar. ya, Pak? Oh, tapi nama domainnya Sudah, udah Bapak sudah, store ya? sudah store ya. Oke, biasanya Maksudnya, sih itu 3-4 hari sih Pak. gitu ya. Ya, Iya. karena gini, posisinya gini Pak. Untuk nama domain itu sebenarnya bukan di kita. Nama domain itu ada di Pandi, Asosiasi Domain Indonesia. Itu di yang membawahi itu Kementerian Informasi dan Digital. Jadi kita nunggu mereka yang siapin. Nanti kalau mereka udah selesai, baru eh, kita melaporkan ke Bapak Ibu, ini sudah selesai, ini sudah selesai. Jadi domainnya adanya di daerah kementerian sana.
di Pandi, Pak, biasanya. Jadi, tapi yang tadi pertanyaannya, eh, kadang 2 hari juga udah selesai, kadang 3 hari udah selesai gitu. Makanya kita sifatnya sih nunggu dan kita tidak bisa pastikan sekian hari karena memang bukan di kita buatnya, Pak. Gitu, Pak Edi. Oke, siap coach. Saya mau tanya Pak, Sorry, eh, udah deh. Oke, nggak apa-apa deh. Yang resen dulu, Pak. Jadi kita ini kan urutan. Pak, Oke, Tiara Fajar silakan. mau nanya Pak. Ya, silakan. Kenapa WSP ini nggak disebar ke 1.000 website seperti DU Berdoman ya? Disebar ke 1.000 Iya, kenapa website. WSP nggak disebar ke 1.000 website juga gitu Pak? Tidak disebar. Ya, gimana? Kalau disebar nanti jatuhnya harganya mahal banget, Pak. Seperti DU Berdomain gitu Pak. Ya, harganya akan banyak. Karena gini, DU itu kan, itu murni kayak marketplace Tokopedia. Jadi kita yang punya, DU itu kan kita yang punya, Pak. Bapak Ibu tinggal ibaratnya sewa tempat atau sewa kuota. Itu Pak bedanya. Tapi kalau WSP itu murni punya Bapak. WSP itu murni punya Bapak. Tapi kalau seandainya mau dibuat di posting di 1.000 web, itu pasti harganya kali segitu juga. Harganya pasti lebih tinggi Pak, lebih mahal. Karena itu WSP punya Bapak. Kalau DU kan punya punya kami Pak. Iya, soalnya saya coba pakai Maktul ya. Maktul Hmm. yang ada itu, tapi nggak semua artikel itu ke indeks gitu, Pak. Ya, artinya gini, Maktul ada berapa postingan Pak? Bapak buat. Saya itu nyoba waktu itu 100 ya sekali. Hmm. Bapak udah inspeksi semua? Ya baru sebagian sih, Pak. Tapi itu ada juga yang gagal gitu, Pak. Ya. Nah, sebagian itu ada berapa Pak? Dari Dia 100? seperti bertahap gitu, Pak. Nggak, maksudnya dari 100 yang Bapak Hmm, sudah inspeksi itu itu ada kayak berapa? cuman 30 gitu, Pak. Oke. Bapak inspeksi sampai 50. Setelah Hmm. itu, Bapak daftarkan ke sitemap. Nah, itu nanti akan autopilot. Nah, ya itu yang saya mau tanyain, Pak. Sitemap itu kita itu masukinnya kodenya seperti apa ya, Pak? Kan kayak misalkan ada XML dot XML gitu ya Hmm. biasanya. Ya. Nah, ini saya bingung nih kalau yang dari Oke, di WSP. WSP ada fasilitas, Heeh. Pak. Jadi, Bapak nanti gini, ini, sorry, mohon maaf Bapak Ibu ya yang baru. Ini Oh iya. agak-agak jauh ini. Oh, oh ya udah. Ya udah nanti Ya, saya ikut alur aja deh. nggak, nanti gini, Bapak ini sebentar aja. Bapak Ya. ini ketikkan di sini sitemap, Hmm. /c sitemap, ya, titik PHP. Ya, ini nanti Bapak enter. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini enter. Nah, ini akan terbentuk di robot. Robotnya itu ada di admin panel. Iya. Pak masuk ke bagian robot. Ini menu robot. Nah, ini akan terbentuk seperti ini, Pak. Nah, ini satu-satu Bapak daftarkan ke GSC satu-satu. Oh, oke. Ya, Siap, siap. paham ya? Oke. Paham, Pak. Saya nggak mau panjang dulu karena takutnya ini banyak orang baru, Pak. Nanti bingung. Nanti Siap, nanti siap, kita, Pak. kita bisa ini deh, eh, Siap, siap. calling-callingan ya. Siap, siap, Pak. Siap, Pak. Oke, silakan Pak. Lanjut Pak Edi Tarnadi tadi udah belum ya? Kalau Eh, Muklis Pak, boleh boleh lagi Pak. oh ya Muklis sekarang ya, silakan Ya. Pak. Setelah kita mau posting produk di WSP itu, langkah selanjutnya kita apa Pak? Estimasi apa Pak? Atau Daftar daftarkan ke Google. daftarkan ke Google. Kalau daftarkan ke Google itu eh, satu produk apa sekaligus? Betul. Satu-satu Pak. Oh satu-satu ya Pak. Boleh tahu nggak Satu. caranya gimana Pak? Nah, gini, cara daftarnya gini. Siap. Tapi panjang ya, tapi ini secara singkatnya gini. Jadi awalnya nanti Bapak masuk ke Google Search Console di sini ya. Ini namanya tuh Google Search Console ini wilayahnya si Google.
Nah, kemudian nanti di sini kita pilih, kalau sudah terdaftar, kita pilih tiga tiga seperti ini. Nama website saya, ya ini nama website saya tiga tiga. Oke. Nah, cara daftarnya adalah eh, saya ambil produknya, taruh dulu ya. Ini harus saya masuk dulu. Nah, mana sih kok malah sebentar. Karena ini kan landing page. Nah, ini lewat sini aja. Nah, ini juga umroh ada. Pintunya kepakai semua. Nah, ini juga ada. Oke, berarti saya rubah dulu yang ini. Karena tadi masalahnya ada di landing page-nya, saya kasih nama domain. Jadi ini saya ganti dulu supaya bisa masuk. Oke. Nah, nah seperti ini. Ini kan produk kita kan, produk saya kan ada di sini semua nih. Iya, Di sini atau per kategori lah. Nah, caranya tinggal Bapak klik ini, klik kanan, ya, copy link iya, address, ya, kemudian masukkan ke GSC. Tapi pastikan ini nama domain kita ya, bukan nama domain orang. Oke, baru kopikan ke sini, ya. Linknya kopikan ke situ, baru enter. Sampai nanti ada seperti ini. Uji URL-nya checklist, kemudian minta pengindeksan. Sampai ini juga checklist, warna hijau. Nah, kalau udah sampai situ, berarti dia sudah eh, kita daftarkan. Kita minta supaya Google, tolong dong Google daftarkan atau ini bahasa ini kan minta diindeks. Tolong dong Google produk saya yang ini diindeks gitu kan. Nah, setelah nanti biasanya kan besoknya kita ingin tahu apakah yang kemarin-kemarin saya minta diindeks sudah terindeks belum kan gitu. Ini kan saya lagi nunggu ya. Ini biasanya agak. Nah, ini pengindeksan diminta checklist sudah benar, sudah terin. Nah, ini biasanya tidak bisa langsung kita lihat sekarang, besok. Nah, cara hmm, melihatnya gimana? Cara melihatnya tinggal di sini cek ketik aja site titik dua nama domainnya. Nah, di sini nih muncul nih apa aja yang sudah terindeks. Ini hmm, kan domain saya semua kan. iya Pak. Nah, apa aja yang sudah terindeks? Tinggal kita cek yang kemarin yang mana ya yang saya daftarkan sudah terindeks belum. Nah, tinggal Bapak lihat di sini ya cari di sini. Gitu, Pak. Ya. Iya. Oke, nanti ada kok. Bapak yang website mana Pak mau diinspeksi? Beli yuk Bukan, yang namanya. ada yang WSP sendiri atau yang warisan? USB USB sendiri Pak. Saya Oke, warisan belum belum tahu ini, belum saya buka sama oke. sekali. Ya, jangan dulu. Iya, makanya Tapi kan Bapak ikut itu nggak bisa nggak yang ikut Zoom apa itu? WSP siang? USB yang belum pernah ikut Pak. Oh, ada. Heeh. Kita ada jadwal kok. Yang siang 13.30 itu ada Zoom WSP. Di situ diajarkan tentang itu, Pak. Oh, belum 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 pernah ikut, belum ada grupnya saya itu. Nanti kan Bapak diundang di grup mana Pak ini hari ini? Hari ini cuman grup ini apa ya namanya tadi? Saya lupa ini Oke. grup apa Nah, ini. di situ ada Mbak Vina. Mm-mm. Nanti Bapak minta Mbak Vina, saya tolong diundang dong untuk Zoom hari ini jam 13.30 gitu. Ya, Tiap hari Pak. ya. Oh iya, siap Pak. Itu Oke. untuk khusus web warisan ya? Bukan, itu WSP Talk. Oh, oh SPTO. Oke, siap. Ada dua, ada WSP, ada PKP, Yang ekstrim bukan Pak ya? bukan. Jadi Oh, itu beda lagi ya. itu untuk pemula, Pak. Oh iya, Jadi siap. bagi orang yang mau belajar WSP dari awal boleh hadir di situ. Sama Pak Pina ya? Mbak Vina kan yang pokoknya tadi yang ngasih undangan Zoom itu Mbak Vina namanya. Siap, siap Pak. Ya, Pak ya. Ya, baik. Oke, silakan Abaseh, mangga. Oh, Terima kasih Pak Tony. Ya, Ini Pak Tony, dengan menyangkut dengan SCBJ nih, SCBJ ini masih ada kaitannya nggak Pak? apa tuh Pak STBJ? Apa sih WSP juga Pak, WSP programnya ini. Makanya Ah, saya takut salah nanya oh, Pak Tony, takut salah JBSP. nih. Jadi bos sebelum Iya, pensiun. iya betul betul. Oh iya. Itu kan masih ada hubungannya nggak sih Pak? Soalnya kali gini, saya sudah aktif websitenya, tapi produk-produknya belum ada. Oh ya, itu nanti terpisah kelasnya Pak. Jadi memang nanti JPSP itu kita nanti ada kelas Ya, khusus untuk membahas ya.
JPSB, ya itu mulai dari nol. Itu nanti terpisah dengan yang apa, warisan. Jadi kita memang pure bagaimana cara mengelola website yang JPSP-nya. Ada Pak waktunya nanti ya. Hmm. Ini kita lagi Itu jadi 5-7 hari itu baru admin panelnya aja Pak ya, belum belum produk ya? ya memang belum ada isinya ya. Oh iya, iya. Jadi Nggak apa-apa. ya, Nanti makasih. Ya, nanti memang ya kita terima kasih lagi Pak Tony. jadwalkan semua. Ini kebetulan eh, yang baru selesai Zoom di hari kemarin itu baru KLD Ya, udah selesai. Bahasanya udah pada pintar, udah selesai gitu kan. Nah, tinggal nih ada yang grup ya, yang baru mulai. Nah, grup baru mulai ini nanti kita mau undang lagi nanti. Kita ada rutin Zoom-nya nanti Pak tiap hari. ya. Ya, Baik baik Pak Tony. ya. Terima kasih Ditunggu Pak aja Tony. Pak ya. Ya baik Pak. Panggilannya memang Abaseh atau gimana Pak? Gimana Pak Tony? Panggilannya Abaseh atau apa Pak? Ya kalau di ini Agus Suryana kalau di Oh, bagus itu ya. website saya. Kalau Oke, iya tapi memang sehari memang seperti itu. oke nggak apa-apa. Iya. Oke, Iya. ada lagi silakan. Oh ini masuk ke Imam, Pak Imam Bekasi silakan. Makasih Pak Tony. Ya silakan Pak. Eh, Agak melenceng dikit sih, cuman maksud saya ada hubungannya dengan postingan Hmm, yang saya maksud postingan web share di DU. oke. Saya kan udah baru mulai coba posting Hmm, ya, produk ya Pak. oke. Yang saya mau tanyakan, kan ada selain website kita yang dongkrakbisnis.com itu, Ya, ada 100 lagi yang lain atau 115 atau Ibu. berapa itu. Nah, itu dari tiap site yang 100 itu perlu kita inspeksikan ke Google juga atau cukup yang di dongkrak bisnisnya aja, Pak? Dongkrak bisnisnya aja Pak. Yang 100 itu nggak perlu ya? Nah, itu kan sebenarnya itu udah robot yang bekerja Pak, yang 1.000 itu. Yang 100, apa 100 itu termasuk yang 1.000? Iya, itu udah termasuk. Nggak, itu robot udah. Jadi bagian Bapak nanti bagian yang itu aja, yang dongkrak bisnisnya. Yang Nanti di site kitanya sendiri aja gitu ya, Pak, yang user tuh. Nah, account-nya itu ya. ya, karena yang lain itu memang nanti yang ngerjain itu robot Pak. Oke, Ya, siap. Makasih, makasih. Itu aja. silakan Pak. Oke, siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Kalau optimasi itu bisa tiap hari, Pak. Apa gimana? Nah, optimasi itu gini, eh, optimasi ini beda ya. Kadang ada juga bilang orang sih pada saat kita daftarkan ke Google itu kadang ada orang bilang itu bagian dari optimasi. Oke, saya setuju. Karena apa? Kalau kita melakukan optimasi tapi tidak mendaftarkan ke Google kan percuma. Jadi saya setuju aja. Jadi kalau untuk pendaftarkan ke Google seperti tadi, itu istilah kita namanya inspeksi URL, ya. Artinya mendaftarkan produk kita ke Google. Nah, itu bisa nggak kita lakukan? Artinya pertanyaannya sebenarnya gini, pertanyaannya bagus. Eh, Sebanyak berapa ya yang bisa kita inspeksi atau kita daftarkan ke Google perharinya, ya. Nah, itu kembali ke karena kita mendaftarkan ke Google itu menjadi otoritasnya Google. Ya, kadang sehari bisa 100 produk kita daftarkan, kadang bisa cuma 50. Saya pernah malah cuma sekali, satu produk doang. Dan itu kita nggak bisa apa-apain karena memang otoritasnya Google dia bisa eh, kuota penuh. Kan nanti tiba-tiba di sini pada saat kita minta indeks, dia ada pesan kuota penuh. Nah, itu tentang inspeksi. Terus pertanyaan tadi, seberapa sering atau berapa kali kita bisa melakukan optimasi? Kalau optimasi itu bisa se, se- semampu kita bekerja, ya. Kalau optimasi itu dia bisa mau sehari 100, mau 200 nggak ada patokan karena optimasi itu adalah kita melakukan eh, apa ya? Kita lakukan itu di dalam website kita. Jadi di sana belum ada otoritas Google. Itu masih otoritas kita. Kenapa? Kalau di karena itu WSP kita,
kita melakukan optimasi itu ya semampu kita, sebatas kita mau, karena itu WSP kita. Tapi kalau untuk daftar ke Google, itu udah otoritasnya Google. Jadi jalanin aja terus, kerjain inspeksi aja terus, atau daftar aja terus ke Google, sampai Google-nya bilang kuota penuh. Ya udah diem. Paling nanti 2-3 jam, kita tunggu 2-3 jam, kita lanjut lagi. Suka, bisa juga gitu. Ya, gitu Pak. Jadi pengertian optimasi sama daftar Google itu beda Pak ya berarti? Beda, tapi memang tadi saya bilang saya setuju, eh, Hmm, daftar ke Google itu bagian dari optimasi, saya setuju. Karena iya, eh, langkah awalnya itu harus daftar Google dulu kan gitu. iya betul. Heeh. Berarti kalau optimasi itu gimana Pak? Optimasi itu kita, produk yang ada di sini, contohnya kayak produk, ini kan produk saya nih. Ya, Ya ini, kontennya ini yang saya optimasi. Nanti ada macam-macam Pak. Ada yang kita pakai internal link, external link, terus banyak yang bisa kita optimasi nanti. Nanti kita pelajari. Tapi artinya gini, ini kan website saya. iya, Nah, mau berapapun saya optimasi, bebas semau saya karena ini website saya kan gitu Pak. Jadi kalau iya. Bapak tanya tadi berapa berapa kali bisa mengoptimasi sehari, ya semampunya Bapak karena website Bapak sendiri gitu. Ya Pak ya. Ada kok nanti teknik-teknik optimasinya nanti kita ajarin. Siap, siap Pak. Oke. Udah mulai nggak sabar Pak ya. Soalnya Oke. saya baru 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 belajar tadi Pak, soalnya tadi siang. Oh, tadi ikut Zoom siang Pak. Ikut, ikut tapi Nah, saya nggak full. ya nggak Tapi apa-apa. saya kan nonton nonton ulang lagi Pak. Nah, Nonton ulang rekamannya ya. ya Nah, rekaman tadi Pak siapa tadi yang nanya itu ada Pak. Hari ini ternyata ada tadi. Itu sama Pak Dede ya. sama Pak Dede. Oke, benar. Berarti tiap hari ada Pak. Nanti Pak siapa tadi saya lupa lagi. Pak Muklis. Abbas siapa Pak Muklis Oh, tadi? Pak Muklis Pak. Pak Muklis nanti Pak Muklis, WA aja Mbak Vina. Mbak Vina saya mau dong besok untuk dikasih Siap, link Zoom gitu ya. siap, siap. Oke, nggak apa-apa nanti langsung dikasih kok. Oh, Mungkin Bapak Pak siapa tadi? Itu di linknya disebar di grup apa Pak? yang kita ini sekarang ini. Oh gitu. Ya udah berarti berarti ada dong berarti ya harusnya. Oh, bukan, bukan. Oh, maksud saya yang untuk siang tadi itu Web barisan, Pak. web warisan Web KLD ya, barisan. KLD kalau nggak salah. Web barisan. Web warisan ya. Oh ya udah. Nanti gitu aja deh biar gampang. Eh, WA Mbak Vina aja. Mbak Vina saya mau dong link Zoom untuk siang ini gitu aja. Nanti Siap, dikasih siap. kok ya. Oke, Biar- Pak. Makasih. Daripada kita bingung nyari-nyari, mendingan minta minta dia aja nanti dikirim. Siap, Pak. Oke. Sambil saya baca chat ya. Ada nih, lumayan nih. WSP warisan dengan KLD warisan sama atau enggak Pak? Sama. Oke. Kalau sekedar lihat boleh Pak, asal jangan dikotak-katik. Oh ya boleh silakan. Pak, mohon maaf peserta yang ikut webinar harusnya ditetapkan berpakaian walaupun cuma sekedar dis- kesopanan harus terjaga walaupun cuma di layar kaca. Oh, ada ini ya. Sorry maaf saya nggak lihat tadi. Ya Kak, ya ini aja lah. Oke, gitu ya. Ada lagi Pak yang mau bertanya atau masih ada yang penasaran? Nggak apa-apa di luar WSP juga nggak apa-apa deh. Siapa tahu ada Mas, kendala. halo. Silakan. Oke. Coach, saya kan ikut ini apa yang apa lihat coach. Oh ya, affiliate. Hmm. Kan sudah ini maksudnya kalau nyebar linknya bebas aja ya. Bebas, Hmm. Kalau bebas. masukin ke WSP itu gimana Pak? Dari Masuk. link itu apa? Dari link apa itunya? Kalau di WSP Affiliate-nya masukinnya di konten, Pak. di konten. Iya, linknya taruh di konten. Jadi buat konten artikelnya kah atau konten produknya masukin link affiliate-nya di situ boleh. Tapi Oh, kan di fungsinya gini, fungsinya kan bahwa WSP kita ini dicari orang dulu baru ketemu kan. Sementara affiliate kan nggak gitu sifatnya. Sifat affiliate itu kita ngejar orang, kasih link, kasih link, kasih link gitu kan. Kan gitu Pak. betul. Nah, lebih bagus sih jangan di WSP kan, karena
sifat USB itu kan dicari orang di Google. Lebih bagus mainnya di apa namanya itu sosial media aja, Pak. Sosial media aja ya, di ini, Iya, di apa, di sebarnya. iya, karena kan itu langsung orang langsung baca gitu kan. Kalau ini kan belum tentu dibaca kalau nggak dicari, gitu, Pak. Misal di apa, di Facebook apa di IG begitu ya Pak ya. Nol Facebook, IG, TikTok, apalah yang apa yang eh, kalau bisa Bapak yang ada membernya banyak. Contoh WA, ada grup-grup keluarga besar gitu kan, masukin aja situ nggak apa-apa. Ya, Siap, siap. karena kan target kita orang jadi pengikut kita kan. Ya itu aja. Jadi di Facebook juga boleh, di IG juga boleh, Twitter, Twitter ya juga boleh. Karena kan yang penting kita di grup yang mungkin ya besar lah menurut saya sih minimal 20 orang di dalam grup itu. Ya Iya, syukur-syukur satu dua orang dapat gitu kan satu betul. sosial media gitu. Ya, di grup-grup aja ya Pak. Ya Kan betul Pak, betul. kalau kita banyak ikut grup tuh kadang-kadang ditambahin juga tuh di grup-grup apa model jasa-jasa kontraktor begitu kan banyak tuh. Betul. Nah itu boleh. Kalau Iya, ada grup-grup seperti itu bagus Pak. Apalagi grup Facebook kan kalau jasa-jasa gitu kan ribuan itu. betul. Ya, saya juga ada di grup-grup Facebook, grup apa istilahnya ya, grup keahlian lah, keahlian saya gitu kan. Itu hampir 13.000. Jadi begitu saya posting sana, minimal itu 5 orang nyamber itu. Iya, ada aja. Iya pasti gitu. Ya Pak ya. Ya, Oke, terima kasih Coach. silakan Pak. Oke. Pak, saya coba buka web warisan. Ternyata masih kosong. Emang masih kosong, Pak ya? Baru Bapak udah lama belum? Udah, Pak. Ada dari bulan Ramadan saya daftar. Oke, namanya Bapak? Muklis Store. MUCH, MUCH, UCA LIS. M U C H L I LIS. S S. Store. Ya, tinggal store aja. Store. Iya, Coba. .com bukan? iya .com. Oh enggak, jangan double S. Double S kah Pak? Enggak, satu. Oh, oke. Oh iya, nggak apa-apa. Ini saya catatan saya Pak buat teman-teman besok. Dari bulan Ramadan saya daftar, Pak. Ya, ya, hari ini. Besok udah banyak ini. Siap, Pak. Oke, sebentar ya. Saya buat catatan dulu nih. Karena sudah banyak, ada yang udah banyak, ada yang ini. Jadi, karena kan kita ngerjainnya kan keroyokan. Takutnya Oh, gitu. Ya, Bapak kelompat atau gimana, saya periksa dulu besok, Pak. Jadi, kalau udah ketemu masalahnya, yang jelas besok kita ini harus dikerjakan. siap, Pak. Oke, makasih, Pak, masukannya. Siap. Oke, lanjut, Pak. Yang lain. Saya juga Pak Ton sudah sebulan baru kulihat baru satu. Namanya domainnya, Pak. iandigitalstore.com. Ian. iandigital.com. Oh, nggak pakai store ya? Digital digital store. Ian. Oh, sorry. Ian Digital Store. iandigitalstore.com. Gitu ya. Nggak ada. Iannya pakai apa, Pak? YA apa? YAN. Oh iya, Oh, dari Yanto ya, singkatannya. Ya, Oh iya, ya wis, Pak, ini dulu Pak, biar sekalian dengan Pak itu tadi. ya. Oh, Ya, jadi itu nggak boleh dotak-atik dulu Pak Ton ya. jangan dulu deh Pak. Ya, Nanti istilahnya kalau memang nanti ada apa istilahnya ya, eh, harus dari arahan kami. Contoh nih, katakanlah di minggu depan atau kapan itu, Pak kita Zoom ya USP Arisan, caranya gini 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 gini. Nah baru boleh gitu Pak. siap, Ya, ya. biar kami yang ini dulu eh, benerin dulu. Tapi kalau udah ada izin dari kami, kalau izin dari kami biasanya kami bimbing gitu lewat Zoom. Tidak akan kami lepas begitu posting-posting sendiri ya. Kami tetap bimbing dulu. Kalau seandainya itu bisa nanti kita masuk ke dalam itu, ya Pak ya. Ya. Oke. Oke, lanjut. Ada lagi? Silakan.
Baik, kalau sudah tidak ada, nggak apa-apa. Nanti kita ada pertemuan lagi kok. Eh, Boleh siapkan pertanyaan-pertanyaan kalau untuk berikutnya, ya. Oke, baik ya, Bapak Ibu, terima kasih. Eh, Ya, sebenarnya samudrabisnis.com ini ada chat. Bentar, saya lihat dulu chatnya ya. Ini apa? Chatnya Samudra Bisnis minta tolong diperiksa. Kok ada belanja murah yang mana nih? Dari atas Pak, pada ikut minta Oh, dicekin. iya nggak, ini nanti kita tetap cek semua kok. Nanti sebelum kita belajar, kami cek semua nanti USP warisannya kami cek dulu, baru kami eh, apa? Kalau memang nanti ada dalam waktu dekat untuk belajar, baru itu sebelum belajarnya kita pasti cek dulu semua, Pak. Nggak apa-apa, nanti saya cek satu-satu. Oh iya, Itu banyak. mak itu Oke, oke. maksudnya produknya baru satu Pak rata-rata. Ya, ada yang udah banyak, ada yang dikit, ada yang belum malah. Jadi yang di awal-awal memang sudah banyak juga. Oke, nggak apa-apa, Pak. Nanti buat bahan saya besok untuk saya mau ada meeting dengan teman-teman yang ngerjakan ini, biar dicek ulang. Karena memang eh, ya kadang gitu sih ya. Bagi yang cepat-cepat, yang lambat-lambat gitu. Jadi kadang mereka nggak nyebutnya rata, harusnya kan rata. Tapi ya udahlah, besok ya saya cek dulu ya. Saya cek semua si 300 websitenya, bisa saya cek semua deh. Coba ya. Nggak apa-apa. Yang penting Siap, saya udah Pak. dapat masukan seperti ini udah bagus sih. Nanti saya cek semua. Jadi nggak satu-satu lagi berdasarkan laporan, nggak gitu lagi. Saya mau cek semua globalnya. 300-nya saya mau cek. Coba ya. Siap, Siap, siap. siap, Oke. Pak. Gitu aja. Makasih Bapak Ibu Oh, semua atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada yang nyangkut lah ya dan menjadi ilmu Siap, Pak. bagi kita. Ya Nih. Allah, Pak. Amin. 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 Semoga kedepannya kita dalam lindungannya. Saya dari Amin. tim teknis, Amin. yang kaki aja administratif mengucapkan terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya izin ya. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, selamat malam Mbak semuanya. Malah